tentang puasa di bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Dari salah seorang istri Rasul yakni Sayyidah Ummi Salmah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lam yakun yasumu minas sanati syahran tamman illa sya'bana yasulu bihi ramadhana." Kata Ummi Salmah, tidak pernah baginda Rasul puasa sunnah dalam satu bulan full, dalam satu bulan penuh dari bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan, dalam satu tahun taman yang sempurna, illa Sya'bana, kecuali di bulan Sya'ban. Yasilu bihi Ramadhana, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban sampai nyambung ke bulan Ramadan. Ini riwayat Imam ahli hadis dari Ashabus Sunan yang 5, terdapat juga dalam kitab Nailul Awtar. Ada riwayat yang lainnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada lafaz asma Rasul kemudian disandingkan dengan lafaz kana, itu menunjukkan tikrar, kebiasaan. Jadi terbiasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yasumu, berpuasa, hatta naqula la yuftiru, sehingga kami berpersepsi bahwa beliau itu tidak ada satu hari pun beliau berbuka atau tanpa puasa di bulan Sya'ban. Wa yuftiru hatta naqula la yasumu, dan kadangkala di Sya'ban yang lainnya beliau itu berbuka sampai kami berpersepsi seolah-olah Rasul tak satu hari pun berpuasa di bulan tersebut atau minim sekali. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyaman syahrin qattun illa ramadhana. Aku tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan saja. Kata Sayyidah Aisyah, kalau ini beda istri Rasul yang lain ini. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman illa fi Sya'bana, dan aku tidak melihat baginda Rasul memperbanyak puasa dalam satu bulan kecuali pada bulan Sya'ban. Riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1969, kemudian juga riwayat Imam Muslim nomor hadis 1156, dan dalam kitab-kitab yang lainnya ada. Kemudian di awal-awal memang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyangka, karena kan giliran ya. Jadi mungkin pada saat itu Sayyidah Aisyah, kebetulan Rasul pada bulan Sya'ban sedang berada di tempat Sayyidah Aisyah di akhir-akhir Sya'ban, Rasulullah terlihat tidak menyempurnakan puasanya. Sayyidah Aisyah awal-awalnya belum pernah menyaksikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa satu bulan full di bulan Sya'ban. Tapi berikutnya Sayyidah Aisyah menyaksikan pas baginda Rasul sudah mulai sepuh dan juga sering di rumah Sayyidah Aisyah, karena istri-istri yang lainnya juga mereka berembuk, wahai Aisyah, kami ridho, kami rela baginda Rasul sering bersama kamu karena kamu istri yang paling muda, kamu lebih telaten untuk mengurusnya. Itu kata istri-istri yang lainnya seperti itu. Maka di saat seperti itu Sayyidah Aisyah menyaksikan, sebagaimana an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasumu aktsara min Sya'bana illa annahu kana yasumuhu kulluhu. Tidak pernah baginda Rasulullah SAW, atau tidak ada pada baginda Rasulullah SAW berpuasa yang lebih banyak puasa sunnahnya dibandingkan bulan Sya'ban. Illa annahu kana yasumuhu kulluhu. Tidak lain kecuali baginda Rasul berpuasa satu bulan penuh pada bulan Sya'ban. Muttafaq alaih. Sepakat hadits ini dinyatakan sahih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi akhirnya Sayyidah Aisyah menyaksikan langsung Rasulullah SAW pun ternyata, oh iya, jadi ada kalanya baginda Rasul puasa di bulan Sya'ban sedikit, tapi ada kalanya baginda Rasul puasa di bulan Sya'ban itu banyak, hanya sedikit saja yang tidak puasa. Tapi ada kalanya juga Rasulullah puasa di bulan Sya'ban full sampai nyambung ke Ramadan.
Jadi secara umum puasa di bulan Sya'ban itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan bid'ah. Sebagaimana juga ada riwayat dari Sayyidina Usamah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'bana. Ya Rasulullah, aku tidak pernah menyaksikan engkau berpuasa pada suatu bulan seperti halnya puasamu pada bulan Sya'ban. Artinya pada bulan Sya'ban Rasul bersungguh-sungguh berpuasa sunnah, memperbanyaknya. Qala bagi Rasul menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia, yang posisinya diapit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Artinya kata Imam An-Nawawi bahwasannya kalimat ini menunjukkan orang-orang pada saat itu mereka banyak berpuasa pada bulan Rajab dan bulan Ramadan. Mereka bersungguh-sungguh menghidupkan bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tapi saat itu bulan Sya'ban ditinggalkan seolah-olah rehat dulu. Ngawahan cek Sunda mah, ngerti ngawahan? Ancang-ancang, benar-benar. Jadi mengawah, ancang-ancang, begitulah. Ya. Ancang-ancang alih-alih untuk persiapan Ramadan. Ternyata justru Rasul mengajarkan langsung dengan praktek bahwa justru sebaiknya di bulan Sya'ban itu bersungguh-sungguhlah. Supaya apa? Supaya di Ramadan sudah menjadi kebiasaan. Jangan sampai pas masuk bulan Ramadan baru mengawali sudah keok. Nah, ini pelajaran dari baginda Rasul. Artinya orang kalau sudah terbiasa itu akan mudah rasanya. Seperti halnya yang terus menerus berpuasa kecuali 5 hari dalam setahun, Idul Fitri, Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Mereka seolah-olah bagaikan orang yang tidak berpuasa, bukan berarti tidak dapat pahala, tapi mereka sudah terbiasa dengan itu. Kehidupan berpuasanya seperti halnya orang-orang yang tidak berpuasa karena sudah biasa, bukan berarti tidak dapat pahala. Awas jangan salah kaprah memahami arti hadisnya. Bukan berarti sia-sia maneh-maneh aing-aing, bukan. Tapi orang tersebut yang terbiasa berpuasa setiap hari kecuali 5 hari dalam setahun, yang penting 5 hari dalam setahun tidak puasa karena ini haram, Idul Fitri, Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Selebihnya boleh berpuasa. Dan siapa yang memperbanyak puasa bahkan setiap hari selain 5 hari dalam setahun tersebut, dia akan terbiasa. Nih contohnya, biasa saja kerja di pabrik biasa, berangkat kemana-mana, naik gunung, masih puasa, biasa saja. Ya, gunung asli, ya, ketinggian sekian mdpl gitu kan, enggak batal, bisa. Kenapa cuma kerja di pabrik saja? Jangankan puasa, enggak puasa saja, cuma melangkah ke majelis masih saja. Nanti ajalah, nunggu selesai maulid. Bulan Sya'ban, bulan yang diapit antara bulan Rajab dengan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan di bulan Sya'ban itu adalah waktu pengangkatan catatan amal tahunan kepada Tuhan semesta alam. Dilaporkan catatan amal tahunan, ganti buku istilah kita, tapi tidak seperti buku yang kita ketahui. Ya. Fa'ahabbu atau fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'imun. Dan aku sangat senang jika amalku diangkat, disetorkan kepada Allah dalam kondisi aku sedang berpuasa. Karena pada saat berpuasa kita bisa berupaya, adalah perjuangan mujahadah untuk menahan lisan kita dari menyakiti orang lain, dari berbicara dusta, setidaknya bisa ngerem. Ya, seperti orang-orang yang mau ngaji, selos-losnya juga nggak sampai los dol. Orang yang mau ngaji mah masih ada ikatan, masih ada kesadaran. Los-losnya nggak sampai los dol. Makanya ngaji. Riwayat hadis tadi, riwayat hadis sahih di dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan An-Nasa'i. Kemudian juga ada di dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, bahkan wasahhahu Ibnu Khuzaimah.
Imam Ibnu Khuzaimah menyatakan hadits tersebut sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam An-Nasa'i. Jadi secara umum puasa pada bulan Sya'ban itu sunnah, tidak dimutlakan satu per satu harinya, tapi mutlak 1 bulan saja, tidak dikhususkan di hari-hari yang mana.